Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qanifina azzaikumullah. Pada pertemuan yang pertama tadi sekilas kita membahas beberapa perkara seputar dunia jin. Ada satu hal yang perlu ditambahkan terkait dengan kemampuan jin bisa menjelma. Diterangkan tadi bahwasanya jin mampu menjelma dalam beberapa bentuk. Di antaranya disebutkan dalam beberapa riwayat ada anjing hitam, ada ular dan segala macam, bahkan bisa menjelma menjadi bentuk manusia. Satu hal penting yang perlu diingatkan ialah jin atau syaitan tidak mampu untuk menjelma menjadi Rasul alaihi salatu wassalam, terutama ketika seseorang bermimpi. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan pasti melihat aku dalam tidurnya. Sebab setan itu tidak bisa menjelma menjadi aku, tidak bisa merubah wujudnya seperti wujudku. Nah, sehingga dari semua kemampuan jin dengan kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjelma menjadi berbagai macam bentuk yang ditafsir dan dinaskan dalam riwayat tadi, dikecualikan Rasul alaihi salatu wasallam. Itu merupakan fadilah keutamaan khusus yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Adapun pembahasan kita kali ini dikasih waktu 30 menit oleh pihak panitia. 45 nama terbaca, Masya Allah, terkait dengan interaksi manusia dengan jin. Terkait dengan interaksi ini cukup banyak bentuknya. Ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya haram bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diperbincangkan oleh para ulama tentang kebolehannya. Adapun yang mubah, interaksi antara manusia dan jin ialah adanya mukalamah, perbincangan antara manusia dan jin. Itu fakta. Tentunya dalam perkara-perkara yang mubah tidak ada perbincangan yang melanggar syar'i. Bisa bicara sama jin, manusia bicara sama jin, jin bisa bicara sama manusia. Itu perkara yang nyata dan fakta. Bahkan Rasulullah SAW membacakan kepada mereka Al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran dari bacaan Rasulullah SAW. Itu syar'i. Interaksi yang semacam ini diperbolehkan. Juga di antara yang diperbolehkan tapi dengan ketentuan yang sangat ketat ialah at-ta'awun ma'al jin, berta'awun bersama dengan jin. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam Tuhfatul Mujid pernah ditanya, apakah diperbolehkan hal yajuz at-ta'awun bil jinnil muslim atau bil jinnil muslimin fima yaqdiruna alaihi. Apakah boleh ta'awun, saling tolong menolong dengan jin muslim pada perkara yang mereka mampu? Beliau menjawab rahimahullah ta'ala, amma
mas'alatu ta'awun fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau masalah ta'awun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam ayat tadi di Al-Maidah, hendaklah kau berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan berta'awun di atas dosa dan permusuhan. Beliau mengatakan fayajuzu ta'awun ma'ahum, maka boleh berta'awun dengan jin muslim dalam perkara yang dia mampu. Itu adalah pertanyaan. Beliau mengatakan lakin alladhi yanbaghi an ta'rifahu an tata'akkada annahu laysa bi syaitan yastadrijuka thumma ya'muruka bil ma'asi wa bil mukhalafati lillah. Tetapi satu perkara yang harus kamu ketahui, kata Syekh, kamu harus memastikan, harus yakin dia bukan setan, bukan jin yang jahat yang melulu kamu istidraj, kemudian memerintahkan kamu dengan perkara-perkara kemaksiatan atau menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam jawabannya, wa qad wujida ghairu wahidin minal ulama'il afadil alladzina yakhdumuhumul jin. Didapati tidak cuma satu, sejumlah ulama yang afadil yang mulia, mereka dikhidmat oleh jin. Ya, dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i, ta'awun al-birri wat taqwa, jinnya muslim dalam perkara yang dia mampu dan dipastikan dia jin, bukan setan. Ini keterangan dari Syekh Muqbil Hadi rahimahullah taala, walaupun sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak, dikarenakan terlalu banyak mafasid, kerusakan yang ditimbulkan dari padanya. Artinya bisa, tapi dengan ketat aturannya itu. Adapun interaksi dengan jin yang sampai pada tingkatan penyimpangan atau kesyirikan ialah al-isti'adzah bil jin. Meminta perlindungan dari mara bahaya dengan jin. Itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Tatkala mereka melewati sebuah tempat yang dianggap angker dan semisalnya, maka mereka berta'awud dengan memanggil atau berta'awud dengan penghuni tempat tersebut dari bahasa jin. A'udzu bi'azimi hadhihi al-buq'ah. Aku berlindung dengan bahwa tempat ini. Itu bahasanya, bahwa bi'azimi hadhihi al-buq'ah dan segala macamnya, min syarri ashabihi, dari kejahatan teman-temannya dia. Itu orang jahiliyah. Dan itu merupakan tindakan yang dikecam dalam syariat. Penyimpangan dan sampai pada tingkat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'muruna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sejumlah orang dari kalangan bangsa manusia yang beristi'adzah, yang berta'awud dengan bangsa jin, maka jin tadi akhirnya semakin menambah rasa takut pada mereka tadi. Fazaduhum rahaqa. Rahaqa dimanakan dengan khawfa, ditambah rasa takut lagi. Ini termasuk perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang jahiliyah yang juga masih banyak terjadi di tempat-tempat di kalangan kaum muslimin. Mereka berbuat isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berta'awud dari rukhsah penunggu tempat tersebut. Entah penunggu rumah atau penunggu gedung atau penunggu tempat yang angker atau pohon-pohon besar yang angker atau tempat-tempat yang dianggap sepi dan segala macamnya. Mereka seringkali terjatuh pada kesyirikan orang jahiliyah, al-isti'adzah bil jin. Begitu pula perkara-perkara yang lainnya yang masuk unsur kesyirikan padanya. Adapun interaksi dengan bangsa jin yang diperbincangkan oleh para ulama ialah seperti yang ditanyakan tadi. At-tanakuh bainal insi wal jin. Pernikahan antara manusia dan jin. Ini ada dua pembahasan. Yang pertama, secara fakta, apakah mungkin terjadi? Dan yang kedua, secara hukum syar'i, apakah boleh?
Gitu ya. Jawabannya barakallahu fikum terkait dengan masalah fakta waqi itu sesuatu yang terjadi ya. Artinya tanaquh bainal insi wal jinni, pernikahan antara manusia dan jin. Namun diingatkan satu faedah penting yang disebutkan oleh Syekhul Imam hafizahullah taala warahmah. Beliau menanyakan bahwasanya fenomena pernikahan antara manusia dan jin itu ternyata terjadinya di luar zaman salaf. Di luar zaman salaf. Beliau mengatakan dalam kitabnya beliau khusus dalam masalah ini berjudul Al-Burhan ala Tahrim Tanaquh Bainal Insi wal Jan, di halaman yang ke-8 beliau menyatakan laqad kana al-muslimuna fi 'afiyah min husul at-tanaquh bainal jinni wal ins sawa'an fi ahd ar-rasul alaihi salatu wassalam aw fi ahd al-khulafa' ar-rashidin wa man ja'a min ba'dihim thumma dhahara dhalika an-nikah fi ghairi asr salaf salih. Dulu kaum muslimin fi afiyah, dalam kondisi afiyah dari terjadinya pernikahan antara jin dan manusia. Tidak pernah ada. Baik di zamannya Rasulullah SAW atau di zaman Khulafaur Rasyidin atau di zaman yang setelah mereka. Kemudian muncul fenomena pernikahan antara manusia dan jin itu pada selain generasi salafus saleh. Wa ammal qasas allati nusibat ila Malik wal A'mash aw Zaid al-Ammi fima yata'allaqu bi hadhihi al-mas'alah fa ghairu sahihah. Adapun kisah-kisah yang dinisbatkan kepada Imam Malik atau kepada Al-A'mash atau kepada Zaid al-Ammi yang berkaitan dengan masalah ini, mereka menikah dengan jin dan segala macamnya, tidak sahih. Tidak sahih. Barakallahu. Sampai belum mengatakan fa yustafadu min hadza. Maka diambil faedah dari sini. Anna dhuhur at-tanaquh bainal jinni wal ins kana ba'da asr salaf wallahu a'lam. Munculnya fenomena pernikahan antara jin dan manusia terjadinya setelah zaman salafun saleh wallahu taala alam bisawab. Ada awal. Sehingga di zaman-zaman belakangan kalau fakta terjadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, tegas beliau menyatakan wa qad yatanakahul insu wal jin wa yuladu bainahuma waladun wa hadza katsirun ma'ruf. Dan terkadang terjadi pernikahan antara jin dan manusia dan melahirkan anak. Itu banyak dan ma'ruf kejadiannya. Waqad zakara ulama dzalik wa takallamu alaih. Para ulama banyak membicarakan masalah ini dan mereka menyebut bab ini dan membicarakan tentang masalah ini. Ini terkait dengan masalah wakilnya, faktanya ada terjadi di zaman dahulu kala terjadi pada sebagian umat manusia, mereka menikah dengan bangsa jin. Masya Allah. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini adalah bagaimana hukum secara syariat. Apakah diperbolehkan manusia menikah dengan jin? Entah laki-lakinya manusia, perempuannya jin, atau laki-lakinya jin, perempuannya manusia. Di sini ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan dengan persyaratan. Sampai di sini saya bacakan dari Syekhul Imam hafizahullah taala wa ra'ah, dari judul kitabnya sudah jelas, Al-Burhan ala Tahrim Tanaquh Bainal Insi wal Jan. Bukti dan penjelasan tentang haramnya pernikahan antara jin dan manusia.
Syekhul Imam merojihkan pendapat yang menyatakan haramnya pernikahan antara manusia dan jin. Dalilnya, di antara argumentasi dalil yang beliau bawakan, yang pertama ialah qauluhu ta'ala di Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pada kata-kata min anfusikum, khalaqalakum, ja'ala lakum min anfusikum. Juga di Asy-Syura ayat yang ke-11, fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan untuk kalian dari anfusikum, diri kamu sendiri, istri-istri. Yang juga di Asy-Syu'ara ayat yang ke-166, wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Allah menciptakan untuk kalian dari istri-istri kalian. Kata-kata ja'ala lakum, khalaqa lakum, menjadikan untuk kalian, menciptakan untuk kalian, dan juga min anfusikum, dari diri-diri kalian. Beliau mengatakan ini. Beliau mengatakan ayat Allah khalaqa lakum, ja'ala lakum. Al-mufassirun ahli tafsir menyatakan maknanya ialah min ajlikum, untuk kalian. Allah menciptakan istri untuk kalian. Juga pada kata-kata min anfusikum, mayoritas ahli tafsir menyatakan min jinsikum fil basyariyah wal insaniyah, yang satu jenis dengan kalian, sama-sama bashar, sama-sama manusia, yang namanya istri itu. Ada yang mengatakan Hawa. Ini argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua yang beliau bawakan di sini. Jadi argumentasi wujud jelas sangat banyak sekali yang berkait dengan masalah hikmah pernikahan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan segala macamnya itu. Itu semuanya hanya mungkin terjadi pada pernikahan manusia dengan manusia yang lain, dan susah diwujudkan ketika pernikahan antara manusia dengan jin. Untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah sudah diwujudkan bila pernikahan terjadi antara manusia dan jin. Dalil yang kedua kata beliau di An-Nahl ayat yang ke-72. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Barakallahu. Dijelaskan di sini oleh beliau di argumentasinya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minnahnya, anugerahnya kepada Bani Adam. Allah menjadikan istri-istri itu dari jenis mereka sendiri sebagai wasilah untuk mendapatkan anak dan keturunan. Barakallahu. Al-hafadah hum auladul aulad. Barakallahu. Kemudian beliau mengatakan ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau pernikahan sejenis manusia dengan manusia. Beliau mengatakan li'anna tanaqus bainal jinni wal insi la yahsulu an tariqihi al-aulad fal insi la yata'atta lahu auladun min nikahihi al-jinniyyah wal jinni la yata'atta lahu auladun min insiyyah fatanaqus bainal jinni wal insi yahdimu hadzal maqsad al-'azim. Pernikahan antara jin dan manusia, kata Syekhul Imam tadi sekarang ini, dengan cara itu nggak mungkin tercapai yang namanya anak. Seorang insi tidak mungkin mendapatkan anak dari pernikahan dengan perempuan jin. Laki-laki jin tidak mungkin mendapatkan anak dari pernikahan dia dengan perempuan dari kalangan manusia. Maka pernikahan antara jin dan manusia menghancurkan tujuan besar pernikahan itu, yaitu untuk mendapatkan yang namanya anak. Ini pernyataan dari Syekhul Imam dan beliau menukil dari sejumlah para ulama tentang masalah ini. Barakallahu. Dan beliau menegaskan tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada anak dari hasil pernikahan jin dan manusia.
Walaupun tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan terjadi. Jika beliau membawakan dalil yang ketiga di Al-Furqan ayat yang ke-54, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dialah Allah yang menciptakan dari air seorang bashar manusia dan menjadikannya sebagai nasab dan sihir periparan, dan Rabbmu maha kuasa atas segala sesuatu. Terkait dengan masalah nasabnya, terkait dengan masalah musaharahnya, itu merupakan maksud besar dari tujuan pernikahan. Dan itu semuanya kata beliau tidak mungkin terjadi pernikahan jin dan manusia. Nasabnya bagaimana, ikut sama siapa, kemudian iparnya yang mana. Jika kita nggak tahu di jin ini jinnya betul-betul dia terus, apakah jinnya tadi berubah jin yang lain yang juga menjelma menjadi istrinya kamu. Kita nggak tahu bapaknya yang mana, ibunya yang mana, famili dia yang mana, yang iparnya kamu yang mana, dan segala macamnya. Perkara-perkaranya ruwet ya kan barakallahu. Beliau mengatakan fahadz zawaj yatanafa ma'a hadhihi al-ahkam asy-syar'iyyah al-'azimah. Maka pernikahan seperti ini meniadakan hukum-hukum syar'i yang agung tadi, pernafasan, periparan dan segala macamnya itu. Juga yang dalil yang keempat yang di An-Nisa ayat yang ketiga, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fankihu ma qada lakum minan nisa." Nikahilah wanita-wanita yang dikatakan qada lakum, yang bagus untuk kalian. Minan nisa. Beliau mengatakan sisi argumentasinya, annaha nafsat ala ibahati nikah nisa wa hadha al-lafdhu khasun bi banati Adam. La yadkhulu fihi inathul jin wa man qala bi khilafi hadha fa alayhi dalil. Lafaz ini, lafaz nisa, itu khusus untuk banat Adam, putri-putri Adam. Tidak masuk padanya perempuan-perempuan dari bangsa jin. Barang siapa yang punya pendapat selain itu, maka dia harus membawakan dalil. Alasannya kata beliau, li'anna umuman muslimin lam yafhamu qat anna al-ayat al-madhkurah tashmulu nikah inatil jin. Sebab keumuman kaum muslimin sama sekali tidak memahami kalau ayat tersebut di atas mencakup pernikahan dengan wanita-wanita jin. Kalau seandainya mereka memahami demikian, kata beliau, la sarrahu bihi fi ahaditsihim wa la nukila dzalika anhum. Kalau seandainya kaum muslimin memahami dengan pemahaman demikian, maka pasti mereka akan terang-terangan membawakannya dalam hadis-hadis mereka dan dinukil dari mereka. Para pelaku. Sehingga kata-kata nisa itu nisa Bani Adam. Dan perintahnya menikahi nisa. Sehingga perintahnya menikahi wanita-wanita Bani Adam. Tidak masuk padanya pernikahan dengan bangsa jin. Masya Allah, cukup panjang ya Pak ya. Saya hanya melihat gambarnya nih. Ya Allah harus itu. Nah, Al-Muhim membawakan sekian banyak dalil. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 23, Masya Allah. 23 dalil yang beliau bawakan untuk menegaskan tidak diperbolehkan menikah pernikahan antara manusia dengan jin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil kalam jumhur yang memakruhkan masalah ini. Di Majmu'ul Fatawa beliau menegaskan wa kariha aktsarul ulama munakahatal jin. Mayoritas ulama memakruhkan nikah dengan jin. Barakallahu. Ini juga pendapatnya jamaahirul fuqaha. Dikatakan naqala jamaahirul fuqaha hurmatan nikahil jinniyah. Jumhur fuqaha menukil haramnya menikah dengan perempuan bangsa jin. Barakallahu fikum. Wal Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga memiliki ucapan cukup panjang dalam kitab Tahdhibus Sunan, barakallahu fikum. Naam, dan juga banyak para ulama yang lain yang menerangkan tentang masalah ini, sehingga beliau Syekhul Imam Habibullah taala waraha berpendapat
menguatkan pendapat jumhur ulama ini yang menyatakan tidak diperbolehkan, bahkan menegaskan haramnya pernikahan antara jin dan manusia. Barakallahu. Juga dikarenakan terlalu banyak mafsadatnya. Mereka mudah-mudahan ada keterangan banyak di sini. Mafsadatnya. Di antara maksud syariat yang bakal terabaikan, maksud tujuan pernikahan syar'i yang bakal terabaikan atau tidak mungkin tercapai pada pernikahan jin dan manusia cukup banyak. Di antaranya kata beliau al-husul al-aulad, dapat anak. Beliau pribadi tegas berpendapat tidak mungkin dapat anak. Kemudian tahaqququl mawaddah wal ulfah war rahmah, tercapainya rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, nah mungkin tercapai. Kemudian terkait dengan zawalul faqr, menghilangkan kefakiran yang Allah janjikan untuk dihilangkan pada orang-orang yang menikah. Yang bukan dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari fadilahnya. Pernikahan dengan jin tidak bisa menggunakan seperti ini. Juga di antaranya husul kifayatil mar'ah, tercapainya kecukupan bagi sang wanita. Juga terkait dengan al-ajr wa thawab indallah. Juga terkait dengan qawwamatur rajul 'alal mar'ah, kepemimpinan laki-laki bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Nah, kalau kamu nikah dengan jin perempuan, bagaimana kamu bisa melaksanakan ayat ini? Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa al-qawwamah. Tiba-tiba istri kamu menghilang. Jadi alatnya beda kan? Alatnya berbeda ini. Ya, kemampuan menunjuk imannya pun juga gak bakal lama. Kalau kamu hilang, mana istriku? Begitu. Mana dia? Kamu masuk dalam rumah, gak ada istri, gak ada apa, dan segala macamnya. Wala nyiapkan syahwat, wala syahid, wala sarapan, wala syekh. Kawaman tidak ada di situ. Hilang dia. Dan bukan perkara mustahil. Tiba-tiba muncul, dia yang muncul. Bukan jin yang pertama, tapi jin yang kedua. Dikarenakan masing-masing jin punya kemampuan untuk menjelma seperti yang kamu lihat pada perjumpaan pertama dengan perempuan. Para kawan, rasanya ya banyak. Dan sekian banyak maksud syar'i dalam pernikahan itu semua tidak akan tercapai pada pernikahan antara jin dan manusia. Para kawan, belum lagi terkait dengan masalah mafhaid segala macamnya terlalu banyak para kawan. Dibahas tuntas berikut dengan jawaban untuk pendapat yang membolehkan disebutkan oleh Syekh Imam Abdullah Ta'ala pada bukunya Al-Burhan di Tahrim Tanaqub Bainal Insi wal Jin. Singkat kedepannya pentingnya lihat buku ini dikaji dipelajari semua. Para pasukan laki-laki yang baik-baik itu gak neko-neko. Gitu ya, yang diajari dengan neko-neko. Dia nyari yang pasti-pasti, yang jelas-jelas, yang tidak banyak muskilah, yang tidak banyak masalah, yang tidak banyak istilah. Nikah itu kan untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, bukan untuk mendapatkan muskilah, gitu ya, dan masalah. Kita akan mendapatkan ketenangan dan segala macam kemudahan masyarakat. Terlepas dari khilafat hewan. Para hukum yang sangat dianjurkan ialah jangan sampai terjadi pada diri kita pernikahan antara manusia dan jin terkait dengan hukum syariah. Wallahu taala alam bissawab. Ini sangat peringkat para hukum, dan insyaallah pada pertemuan akhir kita akan berpanjang menerangkan tentang masalah makar syaitan, tipu daya syaitan kepada Bani Adam. Dikarenakan yang itu penting bagi kita daripada sekedar untuk mengetahui dunia jin terkait dengan makannya, minumnya dan segala macam. Kalau ini adalah perjuangan Bani Adam dari mulai dia mukallaf sampai menghembuskan nafas yang terakhir, perjuangan untuk melawan makar syaitan. Walaupun itu 30 menit kurang sedikit. Ada masalah ya? Nah, barakallahu fikum. Saya kira sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.